Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom saudara. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Silakan bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang berkemenangan. Kita percaya hari ini ada kemenangan di tempat ini. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Thank you Jesus. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah domba, oleh darah anak domba. Oleh siapa saudara? Oleh kesaksian kita Dia dihancurkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami percaya oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita, oleh kesaksian kita, iblis dipatahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari dengan imanmu katakan bahwa dengan darah Yesus sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, serukan nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita juga mau siapkan hati setiap kita. Kita percaya oleh karena darah anak domba, kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita percaya karena nama Yesus, Dia selalu memberi kita kemenangan demi kemenangan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada saat hadirat-Mu menjamah setiap kami, kemenangan ada bagi setiap kami. Kesembuhan ada bagi setiap kami. Kelepasan juga Engkau sediakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan, datang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau di sini Tuhan. Biarlah jamahan-Mu jamah kami, biarlah kelepasan terjadi, biar kemenangan terjadi, biar kesembuhan terjadi. Jamah kami Yesus sekarang, jamah kami sekarang. Biarlah hadirat-Mu, hadirat-Mu jamah kami. Syarana mayara labasika, purana mayara labayes. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Syarana mayara labo, jamah kami sekarang Tuhan. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami memuja Engkau, kami menyembah-Mu, Jesus. Terima kasih Tuhan, saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini di tengah-tengah kami. Karena Engkau Allah yang maha hadir, maha ada. Di setiap situasi, kondisi apapun, Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami bersyukur buat saat yang indah ini. Karena kembali kami akan mendengar firman. Mari Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua. Supaya kami terus dituntun Tuhan, diajar, dinasihati, ditegur. Bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang hadir dengan susah, punya masalah, pergumulan hidup, sakit, penyakit, kami percaya dalam Yesus ada jawaban. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapi kami dengan urapan yang baru. Supaya berkat dari sorga menjadi bagian kami semua. Di minggu pagi yang dahsyat dan luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Pasti ada sukacita, amin. Amin, 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 amin. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Tema besar dari gereja kita di sini. Masih ingat temanya? Waspadalah, gitu ya. Jadi waspada itu artinya kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena kita semua harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke ya, kita baca sama-sama ya. Matius pasal 12 ayat 43. Ya, 43. Itu sesuai tema besar kita ya. Subtemanya nanti yang saya sebentar bicara. Tapi kita baca dari sini ya.
ayat 43 sampai 45, 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bertolak dari tema besar kita, waspadalah, dan sehubungan dengan konteks bacaan yang kita baca hari ini, maka saya beri judul renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini, minggu ini, adalah Kristen rawan atau Kristen yang berada dalam zona berbahaya. Rawan itu juga bisa berarti bahwa ada pada satu keadaan, kondisi, tempat yang berbahaya. Kita tahu kan ada tempat-tempat yang rawan, kan ada yang dibahasakan begitu ya. Tempat ini tempat yang rawan. Artinya sewaktu-waktu bisa muncul orang-orang jahat, orang-orang yang akan menciderai kita, mengganggu kita, merampok, atau bisa juga membunuh kita. Kan daerahnya rawan, jangan ke situ, daerahnya rawan, begitu ya. Nah, saya memang pilih judul ini karena sehubungan dengan tema besar kita, waspadalah. Dan ayat atau konteks ayat yang kita baca ini, Ibu Bapak ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa kekristenan itu sendiri, artinya jadi orang Kristen itu sendiri, kita langsung aman. Langsung aman lalu kita bangga saya jadi Kristen. Tapi kita harus hati-hati, karena apa? Karena di sini Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi secara umum, ahli Taurat, dan orang Farisi, untuk mengingatkan mereka supaya mereka waspada. Bahwa yang pertama, roh jahat itu memang ada. Betul ya? Roh jahat itu memang ada. Iblis, setan itu memang ada. Dan pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak pernah iblis itu membuat manusia senang. Iblis itu musuh kita, musuh Allah. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu itu, bagaimana iblis bekerja. Dan Yesus berkata iblis itu adalah bapa pembohong. Jadi segala aktivitasnya sehari-hari adalah membohongi manusia. Bahasa kerennya di Jakarta itu adalah kadalin. Kadalin manusia. Manusia bisa tertipu karena dia memang sangat licik. Dan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, ya, cerita ini saudara-saudara, ya, ini untuk mengingatkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Yahudi pada umumnya, dan kita semua saudara-saudara. Pada hari ini, agar kita harus hati-hati, kita harus waspada, dan tidak boleh menolak Yesus. Amin. Ya, ini karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau menerima dia dan tidak mau mengakui Yesus adalah Mesias. Sebenarnya itu di situ. Masalahnya itu di situ. Mereka lebih berpegang kepada Taurat dan menganggap bahwa Taurat itu segala-galanya, padahal mereka juga tidak mampu melakukan Taurat, dan berpikir bahwa dengan melakukan syariat-syariat agama atau aturan-aturan agama,
mereka itu akan mendapat berkat. Teristimewa orang Farisi, ahli Taurat, justru menggunakan agama atau jabatan-jabatan keagamaan sebagai tempat atau sarana untuk mencari untung. Dihormati, dihargai. Ke tempat-tempat tertentu mereka didahulukan dan ditempatkan di tempat yang paling depan. Jadi agama dipakai untuk mencari keuntungan, pangkat jabatan, kedudukan, dan cari nama. Yesus tidak mau seperti itu. Justru hukum Taurat itu adalah standar yang paling tinggi. Di mana kita harus percaya kepada Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengambil cerita ini, yaitu tentang kembalinya 7 roh jahat. Kembalinya roh jahat itu dengan membawa temannya. 7 ini saudara-saudara. Memang roh jahat satu, tapi kadang-kadang bawa temannya saudara-saudara. Jadi banyak. Dan kalau roh jahat ini memenuhi seseorang, maka tentu terjadi kerusakan yang sangat hebat. Nah, ini ilustrasi yang Yesus sampaikan kepada mereka, supaya mereka sadar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesuslah yang diutus datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Karena itu dengan menolak Yesus, tidak menerima Yesus, itu berarti kita sedang memposisikan diri berada dalam zona yang sangat berbahaya, daerah yang sangat berbahaya. Nah, sebab itu untuk menolong kita memahami lebih jauh dan menangkap pesan Tuhan pada hari ini, maka apa yang Tuhan mau atau bagaimana supaya saya dan saudara tidak berada pada tempat yang rawan, posisi yang rawan, atau tidak menjadi Kristen yang rawan. Kristen yang akan menjadi bulan-bulanannya setan dan pada akhirnya binasa. Itu yang Tuhan tidak mau. Nah, apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak menjadi Kristen rawan? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dengan kata lain, tidak boleh menolak Yesus. Tapi kita harus menerima Dia. Tidak bisa tidak. Hati yang kosong tanpa Tuhan itu mendapat kesempatan yang besar untuk setan masuk. Dan setan akan bekerja di sana. Dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, kalau kita baca di sana bisa dibuka. Yohanes pasal 1 ayat 12. Alkitab berkata di sana, Yohanes 1 ayat 12 ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita harus membuka hati, membuka diri bagi Yesus. Karena kalau dalam hati kita tidak ada Tuhan, maka yang ada hantu. Sebab Tuhan dan hantu beda-beda tipis. Tergantung kita berhenti di mana. Berhenti di tu atau berhenti di han. Kalau berhenti di tu jadi hantu, kalau berhenti di han jadi Tuhan. Hantu, 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 Tuhan. Begitu kan? Jadi tidak boleh menolak Yesus. Ahli Taurat orang Farisi bangga. Orang Yahudi mereka bangga. Bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama dan pegang Taurat. Tapi mereka tidak tahu
bahwa yang sesungguhnya yang sedang ada dan berbicara kepada mereka itu adalah yang datang untuk menggenapi Taurat. Haleluya. Itu dia saudara-saudara. Jadi agama saja tidak cukup. Berpegang dan melakukan syariat-syariat agama, aturan-aturan agama saja tidak cukup. Kita harus membuka hati, buka diri, agar Tuhan berdiam dalam diri kita. Dan kalau Tuhan berdiam dalam diri kita, maka hidup kita betul-betul pasti merdeka. Amin. Merdeka saudara-saudara. Karena kita berkata kalau anak itu memerdekakan kamu, baru kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau Tuhan tidak berdiam dalam diri kita, kelihatan dari luar saja bagus. Tapi hati tidak bagus. Karena itu kita tidak punya masa depan. Jadi kita harus kenal Yesus betul-betul, membuka diri dan menerima Dia. Siapa Dia dan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita dan kemana Dia akan bawa kita, itu penting. Kita harus tahu bahwa Dialah satu-satunya juru selamat. Dialah satu-satunya pribadi yang mau tinggal di dalam diri kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4:5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau Kristus ada dalam diri kita, maka pasti terjadi pembaharuan. Tadinya kita dikuasai, dikendalikan oleh kuasa dunia ini, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa si jahat. Tapi karena Kristus ada dalam diri kita, kita dimerdekakan, dibebaskan. Sekarang kita dikuasai oleh Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Hidup kita jadi berubah, kita jadi baru. Setan tidak bisa datang kalau ada Yesus di dalam. Amin. Setan akan datang kalau di dalam diri kita kosong. Hati kita kosong. Hanya kelihatan bersih dari luar. Kelihatannya hebat. Tapi hati kosong berbahaya. Karena itu hati ini harus dibuka untuk Tuhan. Sebab itu ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, kekristenan bukan sekedar haleluya haleluya. Kekristenan bukan sekedar kita ke gereja dan kita nyanyi-nyanyi tepuk tangan beribadah. Karena ibadah pun juga bukan sekedar kita ke gereja. Melakukan sebuah rutinitas setiap hari Minggu, saudara-saudara. Bukan. Kekristenan itu lebih daripada itu. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Nah kalau kita ikut Kristus, kita harus hidup seperti Kristus. Nah bagaimana Kristus hidup? Itu yang kita mesti hidupi. Bagaimana dia hidup? Dia telah datang dan memberikan teladan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dalam kesederhanaan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam penyangkalan diri dan lain-lain. Kristen itu harus seperti itu. Nah bagaimana hidup kita bisa seperti ini? Kalau di dalam ada Tuhan Yesus, pasti kita mampu. Dimampukan Tuhan untuk hidup seperti Dia. Dan kalau Tuhan ada dalam diri kita, sekali lagi setan tidak bisa masuk. Sebab itu saudara-saudara, kita baca dalam Alkitab tidak pernah Yesus usir setan dari bangunan-bangunan rumah, gedung-gedung. Tidak ada. Kita baca di Alkitab. Setan tidak diusir dari bangunan-bangunan. Justru setan diusir dari dalam diri manusia. Dan yang Yesus maksudkan di sini saudara-saudara, rumah di sini adalah manusia itu. Hati manusia. Kalau kosong setan akan datang. Tapi kalau dalam hati kita ada Yesus, kita tidak perlu takut. Sebab Yesus akan menjaga kita. Amin. Yesus akan menolong kita. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kata Alkitab. Dan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Jadi supaya jangan kita jadi Kristen yang rawan, saudara-saudara. Yang berbahaya dan pada akhirnya binasa. Sebelum binasa kita dipakai oleh setan untuk bikin kacau. Kita harus buka hati, terima Yesus. Amin. Ikuti kata-kata saya harus buka hati, terima Yesus.
Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pak Pendeta, hal seperti ini saya sudah sering kali dengar. Saya sudah Kristen lama. Jadi khotbah yang seperti ini bilang buka hati terima Yesus ini, saya kurang terlalu tertarik. Betul, itu bagus sekali. Kalau kau punya keadaan seperti itu bagus sekali. Sebab kalau Kristus ada dalam hatimu, khotbah seperti ini kau pasti sangat tertarik. Dan kalau kau tidak tertarik, itu sedang membuktikan kau sedang ada dalam zona yang rawan. Zona yang rawan. Sesungguhnya tiap hari kita harus bertobat. Haleluya. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah Kristen lama. Yesus sudah ada di dalam hati kita. Yesus sudah ada dalam hati kita, itu harus ada pembuktian dalam realitas hidup kita sehari-hari. Itu orang akan lihat Yesus ada dalam hidup kita atau tidak. Karena itu hari ini saya perlu sampaikan berita ini. Bahwa Allah selalu rindu untuk tinggal dalam diri kita. Karena dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, tengoklah aku berdiri di depan pintu, mengetok, barang siapa yang membukanya, aku akan masuk. Makan bersama dia, dia dengan aku. Kita akan rindu begitu. Yesus selalu ada dalam diri kita. Sehingga kita merasa sukacita, damai, sejahtera. Dan kita betul-betul merdeka. Ini pertama. Supaya kita tidak menjadi Kristen rawan, kita harus betul-betul terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus ada dalam hidup kita dan beraktivitas dalam diri kita. Supaya kita betul-betul memang merdeka, saudara-saudara ya. Yang kedua kita tidak boleh munafik, tapi hidup dalam kebenaran. Kristen rawan itu Kristen munafik. Tapi Kristen aman adalah Kristen yang hidup dalam kebenaran. Amin. Saya ulangi ya, kita harus menghidupi kebenaran. Kita tidak boleh jadi Kristen munafik. Kristen munafik itu banyak. Kelihatannya kata-katanya rohani. Bicara ayat. Tapi hidup tidak seperti yang dia katakan. Itu Kristen munafik. Munafik itu kan di depan orang kelihatan suci, baik, bagus, tapi di belakang hancur lulu kan. Itu munafik. Dan orang-orang munafik itu orang-orang yang berada pada zona yang rawan. Karena itu yang disukai iblis. Sebab iblis itu selalu menyamar, itu munafik. Orang-orang yang menyamar itu kalau orang munafik kan. Itu kasarnya saudara-saudara ya. Menyamar seperti malaikat terang. Kan kita baca ya. Iblis itu bagaikan malaikat terang. Wah, kita sampai tertipu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, untuk hidup dalam kebenaran maka kita harus makan firman tiap hari. Kristen yang sedang tidak berada dalam zona rawan adalah Kristen yang makan firman tiap hari. Pegang firman, maka hidup kita pasti benar. Sebab Alkitab berkata, manfaat firman itu banyak. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Jadi firman itu kompas hidup. Orang akan tahu tujuan hidup dan kemana dia akan pergi kalau firman menuntun dia. Tapi kalau tidak ada firman, dia akan bingung kemana dia akan pergi. Jadi firman Tuhan harus bisa mendrive kehidupan kita. Kita tahu mendrive ya. Drive itu dari driver. Driver itu sopir. Sopir itu orang yang punya kemampuan, kalau dalam hal ini mobil, sopir mobil, kemampuan untuk mengendalikan, menyetir mobil, membawa mobil itu dari tempat dia parkir sampai ke tujuan dengan selamat tanpa lecet-lecet dan lain-lain. Itu baru sopir. Di luar dari hal yang luar biasa ya.
Jadi artinya dia punya kemampuan. Jadi kalau firman mendrive kita, maka firman akan menuntun kita ke tujuan Allah yang sesungguhnya. Amin. Ini dia. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, coba kita buka ya, kita baca. Betapa hebat manfaat firman itu bukan saja sebagai kompas. Tapi 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16, 17 berkata begini. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau ada firman, hidup kita pasti benar. Kita tahu yang ini salah ini. Kita tahu yang ini cara setan, ini cara Tuhan. Kita tidak tertipu. Dan ingat bahwa kebenaran itu selalu memerdekakan ya. Tuhan Yesus berkata kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes pasal 8. Jadi kalau dalam hidup kita ini ada firman, maka firmanlah yang akan memerdekakan kita, merubah hidup kita, tingkah laku kita. Kita bebas dari cara-cara permainan setan. Yang terakhir Ibu Bapak ya, yang terakhir yang ketiga, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari katakan bersama saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Tidak bisa tidak. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, jangan kemana-mana. Tunggu di sini di Yerusalem. Tunggu janji Bapa itu. Karena Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mereka tunggu. Dan apa yang terjadi setelah hari ke-10 dalam penantian mereka, atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah hari Raya Pentakosta, bertepatan dengan hari Raya Pentakosta itu, makanya diistilahkan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus itu dicurahkan, memenuhi murid-murid di kamar loteng Yerusalem. Dan mereka menerima kuasa ilahi, kuasa Allah, memberikan pengurapan kepada mereka, penyertaan kepada mereka. Mereka jadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus pimpin murid-murid, pimpin para rasul-rasul itu, dan bagaimana pelayanan mereka dalam kuasa Roh Kudus. Itu sangat dahsyat, saudara-saudara. Paulus saja, segala yang menempel pada dia dibawa ke orang yang sakit. Orang sakit sembuh. Setan lari. Petrus lain lagi. Orang sakit ditaruh, dia lewat bayangannya itu. Kena orang sakit, sembuh. Itu kuasa Tuhan dahsyat. Dan itu mereka tidak iklankan dan pamer-pamer. Berkata bahwa kita hebat, tidak. Mereka semua sadar itulah Roh Kudus. Kuasa Allah. Allah yang bekerja dalam diri mereka. Wow, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Kenapa kita mesti takut terhadap setan? Kuasa kegelapan itu. Di mana saja kita ada, di tempat keramat sekalipun kita tidak perlu takut. Saya sudah banyak pergi ke tempat-tempat keramat. Bahkan saya beberapa kali pergi ke Nyi Roro Kidul itu. Yang di
pantai selatan itu, di hotel ada kamar nomor 13 atau berapa itu. Di situ saya foto-foto, di dalam situ saya lihat tempat-tempatnya. Saya minta izin sama yang pegang kunci, saudara-saudara. Dan saya berdoa situ. Tidak perlu takut, sebab Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia lebih besar. Nah, karena itu Paulus berkata kepada orang-orang di Galatia, coba buka Galatia pasalnya yang ke-5 mulai ayat 16 ya, dan selanjutnya kita baca terus Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 mulai ayat 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus, lanjut terus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jadi memberi diri dipimpin oleh roh ya. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita berhenti dulu sini, nanti kita lanjut lagi ayat 22, 23 selanjutnya. Jadi Paulus bilang, barang siapa yang masih melakukan hal-hal seperti itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, bayangkan kalau iblis, setan datang bawa temannya 7, hidup kita jadi kayak apa itu? Sudah pasti kita tidak dapat bagian, kata Alkitab. Tuhan mau kita dapat bagian semua dalam kerajaannya. Amin. Katakan bersama saya tahu dan saya percaya Tuhan mau saya mendapat bagian di dalam kerajaannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak boleh kosong hidup kita ini. Harus ada Yesus, harus ada firman, dan harus dipimpin Roh Kudus. Amin. Nah, karena itu kita baca ayat 22 dan selanjutnya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini namanya manusia yang berkualitas. Kristen yang berkualitas. Kristen yang memiliki Roh Kudus. Saudara lihat itu kualitasnya. Coba mulai dari ayat 22 lagi. Ambil contoh saja saudara-saudara ya. Ambil contoh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya ambil kata setia aja. Setia itu kualitas. Orang berkualitas itu orang yang setia. Jadi orang berkualitas bukan sekedar orang pintar, punya ilmu ya secara knowledge ya, jabatan pangkat, bukan. Karena kita lihat banyak orang punya ilmu, titel dan segala macam, tapi tidak berkualitas. Rata-rata tidak setia dan juga rata-rata tidak baik. Sudah lihat saja orang-orang yang punya jabatan dalam pemerintahan dan kedudukan dan segala macam. Itu kan orang-orang pintar. Tapi saya perhatikan berapa banyak yang pakai rompi oranye saudara-saudara. Berarti tidak berkualitas. Orang berkualitas tempatnya tidak di sana. Kecuali kecelakaan saudara-saudara.
oleh karena dinista. Tapi orang berkualitas lain, beda. Nah, salah satu saya pilih ini, kesetiaan itu kualitas. Jadi kalau kita bisa setia kepada istri masa muda kita sampai sekian lama, sampai rambut putih, itu kualitas. Itu keluarga yang berkualitas. Pak Rudi 36 tahun ya, berkeluarga ini. Saya baru 33 aja, beda 3 tahun. Saya lihat kemarin teman kita mengucapkan saya 30. Oh, saya bilang, bro, 33 itu Om Rudi itu. Terus dia bilang, tapi 33 juga itu cukup lama ya. Nah, saya bilang sama dia, lumayan. Kita harus setia terus. Amin. Membuktikan kualitas kita, bahwa kita ini kelas berkualitas. Nah, Tuhan mau kita ada pada zona itu, kualitas, bukan pada zona rawan. Karena itu dia berikan Roh Kudus pada kita. Roh Kudus harus menuntun kita. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita dan menuntun kita, maka inilah aktivitas Roh Kudus dalam diri kita. Kasih, sukacita, dan sejahtera itu melimpah dalam hidup kita. Kesabaran, kebaikan. Kita sudah sulit untuk memarah orang, mau bikin bahaya orang, saudara-saudara. Saya selalu merasa kalau sudah mulai emosi sedikit, waduh, saya bilang Tuhan ampuni saya. Jadi ini 3 kebenaran, bagaimana supaya kita tetap berada dalam zona yang dikehendaki Tuhan, bukan zona yang rawan. Pertama, buka hati terima Yesus, jangan tolak dia seperti ahli Taurat, Farisi, dan Israel pada umumnya, dan ada banyak orang. Yang kedua, jangan munafik, hidup dalam kebenaran, pegang firman sebagai makanan rohani tiap hari. Dan yang ketiga, buka diri, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saja kita bangkit berdiri sama-sama. Dan saudara ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran-kebenaran-Mu yang saya sudah dengar minggu pagi ini di dalam hati saya. Mampukan saya untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu. Karena ketika saya menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu, hidup saya pasti berubah. Terobosan baru akan terjadi dan mujizat Tuhan saya alami hari demi hari, sehingga saya, keluarga saya, pelayanan saya, studi saya, pekerjaan dan bisnis saya diberkati Tuhan, dan saya terus menjadi berkat bagi banyak orang supaya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, saya siap menghidupi kebenaran-kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Amin buat firman Tuhan. Saya mewakili tim gembala dan dari majelis dan jemaat GB Ketapang Utara mengucapkan terima kasih pada Pendeta Ferry. Biar Tuhan yang memberkati pelayanan dan keluarga lebih lagi. Kita mau siapkan untuk memberi persembahan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh memuji, menyembah dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberi persembahan Tuhan. Kami juga berterima kasih buat setiap pekerjaan yang masih Kau percayakan bagi setiap kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperbesar kerajaan-Mu melalui tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Saya persilakan dari sisi sebelah kanan saya.
sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan sumber segala dalam hidup kita akan memberkati kita berlimpah-limpah. Saya persilakan pada Pak Gembala. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ferry Haurisa yang sudah melayani kita pagi hari ini. Gak nyangka kita sama-sama tanggal 9 kemarin berulang tahun happy anniversary ya. Tapi Pak Ferry 33, saya 36, kita bersyukur Tuhan memakai pada kita sekalian menjadi alatnya. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan buat pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan kami boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh jadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Biarlah dalam situasi yang rawan Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Kami boleh buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami tetap menghidupi firman Tuhan. Dan kami tetap hidup dalam kebenaran ya Bapa. Dan juga Roh Kudus akan senantiasa menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap umat-Mu yang sudah menghadiri ibadah ini Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang di tempat ini Tuhan sudah mendapatkan berkat yang besar daripada ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Berkati mereka sekalian dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kesetiaan yang sudah berikan bagi kami sekalian. Dan juga berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka sekalian. Dan setiap umat-Mu Tuhan yang sudah menghadiri Tuhan. Dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dan berkat Allah sudah mengalir dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang sanggup menolong pada kami sekalian. Tidak ada suatu kuasa pun yang sanggup mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah perlindungan darah Yesus tetap mengikuti pada kami sekalian. Dijauhkan pada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya. Hal-hal yang merugikan maupun tidak mengenakan. Virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu. Apapun yang dikerjakan setiap harinya. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada virus-virus ini. Dan Engkau melindungi dan melingkupi pada kami sekalian. Karena kalau kami hidup bersama dengan Engkau, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkan pada kami sekalian. Perlindungan-Mu menyertai kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap umat-Mu Tuhan. Karena ini proyek daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menggerakkan hati orang-orang untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Mari sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Amen. Happy Sunday. God bless you all. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.